Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Tohadi, mahasiswa semester 2 Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini saya akan mewawancari beberapa narasumber tentang aktualisasi Pancasila untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Sebelum ke video mewawancari beberapa narasumber, saya akan menjelaskan apa pengertian dari pendidikan Pancasila itu sendiri. Pancasila artinya pilar ideologis bagi negara Indonesia. Nama Pancasila terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Pancasila berarti 5 dasar yang menjadi pedoman dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Kemudian pengertian pendidikan Pancasila. Menurut Margono, pada tahun 2001, pendidikan Pancasila pada dasarnya sebuah pendidikan kewarganegaraan yang dikhususkan pada penanaman ideologi Pancasila pada diri pribadi masyarakat atau warga negara Indonesia yang baik. Singkatnya, pendidikan Pancasila yaitu pendidikan ideologi di Indonesia dengan tujuan untuk membentuk warga negara yang baik dan paham akan hak dan kewajibannya serta memiliki rasa cinta tanah air dan nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Oke, tadi sedikit penjelasan apa itu pendidikan Pancasila. Sekarang langsung saja ke video wawancara dengan narasumbernya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tohadi dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sekarang saya bersama narasumber, yaitu narasumber pertama, yaitu Nanang Eva Juliana, biasa dipanggil Kang Nanang. Beliau ini mahasiswa aktif semester 8 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Wirabakti Indramayu. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada Anda ya. Yang pertama, menurut Anda apa sih yang dimaksud dengan Pancasila itu? Bagi saya, Pancasila itu adalah sebuah ideologi atau dasar dari karakteristik dari negara Indonesia. Panca itu artinya 5, sila itu artinya sila. Jadi Pancasila itu adalah berisi 5 sila yang menjadi sebuah dasar bagaimana cara kita bernegara di Indonesia ini. Baik, pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda, apakah pengamalan atau penerapan nilai-nilai Pancasila itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Bisa dijelaskan? Penting, tentu sangat penting, terutama bagi kita yang hidup di negara Indonesia. Kalau kita tidak berpancasila, maka sejatinya kita tidak menerapkan nilai-nilai bernegara dalam kehidupan kita. Seperti sila yang pertama itu contohnya adalah tentang ketuhanan. Maka bagi kita orang yang berada di dalam negara Indonesia, maka kita wajib mengamalkan nilai ketuhanan tersebut. Kita wajib melaksanakan perintah Tuhan, wajib menghormati antar sesama negara, antar sesama agama. Itu yang wajib kita lakukan. Atau sila-sila yang lainnya seperti keadilan sosial ataupun kerakyatan yang dipimpin oleh perusatan perwakilan, kemudian keadilan sosial, itu wajib kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, intinya pengamalan itu sangat penting sekali ya. Ya, karena ya itu tadi sebagai identitas atau ciri kita dalam bernegara. Oke. Baik, yang selanjutnya, contoh implementasi nilai-nilai Pancasila apa saja sih yang kan Anda itu udah semester 8 ya di dalam kampus itu. Nah, contohnya apa saja sih Di kampus? Iya, di kampus. Sebenarnya banyak ya di kampus itu. Di kampus itu yang paling terkenal biasanya ada demokrasi. Nah, pemilihan Resma, Presiden Mahasiswa. Itu wujud dari sila keempat kalau misalnya bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Selanjutnya di kampus juga biasanya kita lebih
dituntut untuk speak up. Ya, speak up itu wujud kebebasan kita untuk menyampaikan pendapat atau opini kita. Maka nilai-nilai Pancasila sudah ada di kampus sebenarnya. Kemudian nilai keadilan sosial juga ada. Cara kita mendapatkan nilai ke dosen, cara kita belajar, dosen sudah mengatur atau memberikan secara seadil-adilnya kepada mahasiswa, tidak membeda-bedakan antara yang kaya atau yang miskin, antara yang dapat beasiswa atau yang tidak dapat beasiswa. Semua disamaratakan, semua bisa mendapatkan akses pendidikan yang sama di mata dosen tersebut. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Kang. Harapan Anda khususnya bagi bangsa Indonesia sendiri dalam memaknai Pancasila di masa sekarang dan yang masa yang akan terjadi datang. Memaknai Pancasilanya. Dalam memaknai Pancasila itu tentu yang pertama adalah bagi saya kita pahami dulu. Jangan sampai Pancasila itu hanya sebagai sebuah tulisan saja ya, yang bisa kita hafal dan bisa kita bacakan ya, jangan sampai seperti itu. Tapi Pancasila itu harus kita resapi, kita maknai sebagai wujud kita dalam bernegara. Intinya diimplementasikan, dilaksanakan sila per silanya, mulai dari kehidupan sehari-hari. Nggak mesti kita jadi presiden, nggak mesti kita jadi DPR, atau nggak mesti kita jadi aparat pemerintah untuk mencapai sila, untuk mengimplementasikan sila-sila tersebut. Misal karyawan saja, karyawan kita bisa untuk mengimplementasikan sila-sila tersebut. Kita harus kerja profesional, kita harus kerja dengan semangat, dengan sepenuh hati. Itu adalah bentuk dari sila-sila. Kalau kita kerja malas-malesan, sama saja ya. Sama saja kita tidak melaksanakan sila-sila dari Pancasila, karena Pancasila itu ada sila yang mengatur tentang profesionalisme itu. Atau misal kita sebagai mahasiswa, lebih-lebih kita dapat beasiswa. Kita sudah dapat beasiswa, sudah dibiayai negara, justru malah kita tidak melaksanakan amanah dari negara tersebut. Maka sejatinya kita tidak mengimplementasikan sila keadilan sosial ya. Kita bicara tentang keadilan, tapi dalam diri kita tidak menerapkan keadilan tersebut. Sudah dapat beasiswa, yang lain nggak pada dapat, kita sudah dapat, malah kita malas-malasan ya. Semua, nggak cuma mahasiswa, nggak cuma karyawan, semua ke dalam semua aspek. Misal ke aspek ketuhanan, kita harus ya minimal sholat ya. Iya. Begitu. Ya, itu jadi bagus kok menurut saya. Pancasila itu ideologi yang moderat ya. Tidak ekstrim ke kanan ataupun tidak ekstrim ke kiri. Kita moderat ya. Karena ya kita nggak ke barat-baratan juga enggak, kita nggak ke timur-timuran atau ke komunis-komunisme juga enggak. Kita punya ideologi sendiri, punya dasar negara sendiri, yang mana dasar tersebut ya harus menjadi identitas kita. Oke, ada pesan nggak buat mahasiswa yang di luar sana gitu, bahwa tentang implementasi kayak gini? Intinya adalah Pancasila itu tadi fundamental, dasar. Kalau kita tidak mengaplikasikan, maka roboh. Ya, jadi ya nggak cuma di upacara aja Pancasila itu. Intinya diamalkan. Iya. Sama seperti beragama, harus diamalkan. Iya. Oke guys, jadi sangat seru sekali, sangat bermanfaat sekali ya tentunya. Karena beliau ini sudah lama di kampus, sudah semester 8, dan beliau juga sedang melakukan skripsi ya. Doakan semoga beliau lancar, semoga langsung lulus ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik semuanya, sekarang saya sudah bersama narasumber yang kedua, yaitu beliau bernama Ikhwanuddin, atau biasa dipanggil dengan Kang Iwan. Beliau ini mahasiswa aktif S1 program studi bimbingan konsen konseling dari STIDI NU atau Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Komunikasi Islam Nahdlatul Ulama Indramayu. Assalamualaikum Kang Iwan. Waalaikumsalam. Kabar? Alhamdulillah baik. Nah, oke Kang Iwan, langsung saja mungkin untuk yang pertama, menurut Kang Iwan, apa sih yang dimaksud dengan Pancasila itu? Pancasila menurut saya pribadi tentunya semua masyarakat khususnya pelajar pasti mengetahui apa itu dari Pancasila, pengertian dari Pancasila. Karena apa? Karena di dalam pendidikan khususnya dimulai dari sekolah dasar, kemudian menengah pertama, kemudian lanjut ke keguruan atau kejuruan atau madrasah aliyah, kita sudah mengetahui banyak arti dari sebuah Pancasila, atau kata singkatnya Pancasila ini terdiri dari 5 pasal atau 5 sila, yang dimana di dalam Pancasila tersebut memiliki poin-poin penting untuk kita dijadikan sebuah dasar atau pedoman dalam kehidupan baik negara maupun di lingkungan masyarakat. Ya, intinya Pancasila itu 5 dasar dari atau ideologi dari Indonesia itu sendiri. Yes. Oke, ya, yang kedua, menurut Kang Iwan, apakah pengamalan atau penerapan nilai-nilai Pancasila itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Bisa dijelaskan? Dalam penerapan khususnya kita ya, ketika bersosialisasi atau hidup di lingkungan masyarakat, akan sangat berarti sekali, penting sekali kita harus menerapkan pasal-pasal di dalam sebuah Pancasila. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Tentunya kita ini hidup di lingkungan masyarakat memiliki beberapa kepercayaan ya, atau penganut agama. Khususnya kita ini berpedoman atau mayoritas agama Islam. Tentunya kita ini harus benar-benar meyakini atau mentaati aturan-aturan agama, aturan-aturan agama Islam, kemudian aturan Tuhan sudah saja dituruti atau dijalankan, apalagi aturan dalam bermasyarakat. Tentunya ketika orang yang sudah di dalam dirinya mengamalkan sebuah arti Pancasila, beliau atau kita ya yang menerapkannya akan hidup rukun dan damai di dalam sebuah masyarakat. Intinya dalam sebuah lingkungan masyarakat kita ini harus benar-benar mendalami arti dari sebuah Pancasila. Jadi kita perbaiki dulu aturan dalam diri kita ya, seperti kita sebagai Muslim kita harus menjalankan kewajiban kita, yaitu menjalankan sholat lima waktu ya. Betul. Oke, yang pertama selanjutnya yaitu contoh implementasi atau penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di kampus. Khususnya dalam sebuah lingkup kecil saya ya, tentunya dalam sebuah kelas. Di dalam kelas kan pasti ada namanya Kosma atau ketua prodilah, ketua mahasiswa. Di dalam Kosma tersebut, Kosma yang dipilih harus benar-benar adil, di mana di dalam sebuah Pancasila itu ada kata keadilan ya, keadilan. Artinya di sini kita bisa menerapkan di dalam sebuah kampus atau khususnya di prodi masing-masing, kita sebagai Kosma itu harus adil, khususnya ya karena banyak dosen yang menerapkan atau yang membagi tugas. Nah, tugasnya Kosma ini harus benar-benar adil dalam membagi sebuah tugas dari dosen agar mahasiswa juga tidak diberatkan dalam tugas tersebut. Kemudian contohnya ya selain Kosma juga ini sangat berarti dalam sebuah kelas semuanya ya, khususnya yang ada di kelas tersebut bukan bukan Kosman saja, untuk seluruh mahasiswa atau mahasiswi dalam penerapan Pancasila ini sangat penting dalam sebuah kampus, baik itu dalam berorganisasi, kemudian penerapan UKM kegiatan mahasiswa ini kita harus benar-benar adil dalam
memilih dan berpendapat dalam suatu kegiatan apapun, khususnya dalam sebuah forum kajian atau forum pembelajaran, khususnya dalam mahasiswa. Intinya kita ini harus menerapkan sebuah arti dari keadilan, itu menurut saya dalam sebuah kampus. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin harapan Kang Iwan khususnya untuk bangsa Indonesia ini dalam memaknai arti Pancasila di masa sekarang dan yang akan datang, seperti apa harapannya? Harapan saya ya untuk negara, harapan untuk saya dan negara kembali lagi dalam sebuah sejarah di mana lahirnya sebuah Pancasila. Di sini sangat berperan sekali para pahlawan yang sudah mendahului kita, pahlawan yang sudah berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia ini, negara Indonesia yang sudah merdeka, kemudian ingin menjadi sebuah negara maju. Tentunya negara Indonesia ini harus benar-benar menerapkan apa yang sudah diterapkan oleh bangsa-bangsa atau oleh pahlawan-pahlawan terdahulu. Artinya di zaman sekarang di banyaknya teknologi, kemudian canggihnya teknologi ini, kita ini akan sangat mudah mengakses poin-poin penting dalam sebuah penggambaran Pancasila, khususnya ketika kita ingin membangun sebuah bangsa yang maju dan berkembang. Karena di zaman ini, zaman dimana semuanya serba enak ya, serba mudah, serba bisa digapai dengan apapun ya, khususnya teknologi yang sangat canggih ini. Jadi harapan saya untuk negara di zaman sekarang atau zaman yang akan datang, penerapan Pancasila itu sangat penting dalam sebuah kehidupan bermasyarakat. Pertanyaan yang terakhir mungkin pesan untuk mahasiswa di luar sana dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila itu apa? Pesan saya singkat saja ya, untuk mahasiswa seluruh di dunia, khususnya di negara Indonesia, kita ini sebagai mahasiswa, artinya mahasiswa ini adalah sebuah pendorong untuk memajukan negara. Adanya sebuah mahasiswa ini, kita ini akan sangat luas menjalankan atau merubah sebuah negara dengan asas-asas atau nilai-nilai Pancasila. Jadi artinya sebagai mahasiswa yang baik, kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila agar kita menjadi warga negara yang baik. Itu saja yang sesingkat-singkatnya. Oke, jadi mungkin kita perbaiki dulu, kita amalkan dari dalam diri kita sendiri. Iya. Mungkin karena kita seorang muslim, mungkin kita tadi mendirikan sholat, kewajiban kita. Oke, mungkin itu teman-teman dari narasumber kita yang kedua, sangat bagus sekali. Semoga apa yang dikatakan beliau semoga bermanfaat kepada kita semua. Oke, seperti yang sudah kita lihat tadi, video wawancara dengan beberapa narasumber. Saya akan menarik kesimpulan dari wawancara tadi. Yang pertama yaitu pengertian Pancasila. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, intinya Pancasila yaitu 5 dasar yang menjadi pedoman dan pandang hidup bagi bangsa Indonesia. Kemudian pentingnya pengamalan Pancasila di kehidupan sehari-hari, seperti kita seorang muslim mengerjakan sholat 5 waktu, mengerjakan kewajiban. Nah, itu kita atur diri kita sendiri dimulai dari yang paling kecil, karena itu akan menuntun kehidupan yang lebih baik. Kemudian contoh dari pengamalan nilai-nilai Pancasila di kehidupan kampus. Pertama ada kegiatan Presma, kita tidak melakukan golput, kita mengikutinya dengan aturan yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, kita meminta keadilan terhadap pihak kampus terkait uang seperti KTIP dan lain-lain. Juga kita bisa meminta keadilan terhadap dosen terkait nilai. Kita sudah bekerja keras di perkuliahan, tapi nilai kita di bawah kecil, jadi kita bisa meminta keadilan terhadap dosen tersebut. Apabila ada salah kata dari diri saya, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.